Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi syukrihi tazidul hasanat wa bi dzikrihi tudhhibus sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khaliqul kainat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma shalli wa sallim barik majid wa azim wa karim ala nabiyyina wa habibina syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu ila yaumil mi'ad wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala ta'ala aydan fi ayatil ukhra yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah hadratil mukarramin wal muhtaramin, para guru, para ulama, para asatiz, para sepuh, para bapak, mobil khusus DKM Masjid Pondok Laras. Masjidnya namanya Al-Istijabah, Masya Allah. Agar kita semuanya bermohon kepada Allah, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Istijabah. Sekarang ketua DKM-nya siapa? Pondok Laras. Waktu itu sudah nggak ada ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya rahmat, Insya Allah. Guru-guru kita Bapak Kiai Haji Masrur Ahmadi yang telah menyampaikan kitabnya tadi, Bapak Kiai Haji Azam Syidki, Kiai Haji Miftah Surur, dan juga Ustaz Muslimin selaku imam tadi. Kemudian MC kita nih, Masya Allah masih muda, mudah-mudahan beliau nanti bisa menggantikan kita juga semuanya. Ilmunya banyakkan beliau, hadir terus. Ya. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'amillah, kita masuk bulan Sya'ban, yatasya'ab fihi khairun katsir. Mudah-mudahan kita di sini juga mendapatkan sebuah cucuran keberkahan dan juga kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu bulan yang mepet atau dekat sama Ramadan, maka bulan tersebut pun menjadi mulia, ya. Walaupun tidak termasuk jajaran-jajaran Ashhurul Hurum, tapi beberapa kitab mengatakan Sya'ban ya yatasya'ab fihi khairun katsir. Di sana bercabang, memancar atau tumbuh kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, kemudian lagi bahkan bulan ini nanti insya Allah Allah akan mengangkat atau memberikan buku laporan kita, dilaporkan seluruhnya laporan-laporan amal kita. Walaupun ini hadis beberapa yang menerangkan tentang bagaimana nisfu Sya'ban dengan proses-proses dan juga ritual-ritualnya yang dilaksanakan sebagian umat. Dari semua itu yang jelas malam tersebut kita hidupkan, ya, kita banyak ibadah dengan apapun, ya, dengan apapun caranya, dengan baca Quran, tilawah, kemudian lagi siangnya kita berpuasa pada tanggal 14-nya di malam 15 tersebut, ya, karena kita untuk menutup buku laporan kita, kalau bisa kita sedang berpuasa, begitu. Rasulullah bahkan mengatakan demikian, ya, aku sangat senang bila mana Allah, ya, melaporkan atau menerima laporanku ini sedangkan aku sedang berpuasa, ya. Jadi seakan-akan menutup akhir pembukuannya tersebut dengan husnul khatimah, begitu, atau dengan hasanah, dengan kebaikan. Insya Allah kalau tidak salah nanti malam nisfu Sya'ban. Ada yang sudah ngitung-ngitung belum? Malam tanggal berapa? Kira-kira 8 Maret atau apa? Saya belum melihat
penanggalannya nanti. Jadi Masya Allah tabarakallah. Bahkan ada sebuah kitab namanya Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Luar biasa. Benar ya? 8 Maret berarti malam tanggal 8 atau malam tanggal 9? Malam Kamis. Malam tanggal 9. Baik, Masya Allah. Nanti pasti ada yang mengadakan malam Kamis, ada yang juga mengadakan malam Jumat. Gitu. Biasanya ada 2. Kemarin aja waktu Rajab aja nih, ada yang 29 Rajab, ada yang 30 Rajab. Itu juga bingung ya. Entar Ramadannya gitu lagi. Ada yang 1 Ramadan, ada yang belum Ramadan. Allah ya. So, kita banyak sekali nih sekarang ya, apa ikhtilaf perbedaan. Sehingga ya berharap jangan sampai ya perbedaan tersebut sehingga akhirnya meregangkan umat Islam, walaupun mungkin dalam tanda kutip ada sebuah upaya-upaya gitu ya untuk sedikit memecah persatuan dan kesatuan Islam ini. Ada upaya-upaya begitu, kita tidak pungkiri. Masya Allah, apalagi sebentar lagi tahun-tahun politik ya. 2024 udah mulai bergerilya ya di sana sini untuk memunculkan ya calon-calon dan sebagainya. Namun bagi kita istiqomah saja. Istiqomah yaumul Jum'ah, istiqomah yang hari Sabtu, istiqomah yang hari Ahad, bahkan ada yang ikut tiga-tiganya itu Jam'iyah subuh ya, atau ini namanya juga kalau Jumat itu namanya apa? Sajadah. Ya, kalau di Sabtu itu namanya Jam'iyah subuh. Udah Jam'iyah deh. Udah kayak apa? Kampus gitu, universitas Jam'iyah subuh. Begitu itu yang subuh. Ada juga yang subuh gabungannya hari Ahad, Masya Allah. Ya, itu persatuan Islam, walaupun kesannya di sana ada, di sini ada, tapi tetap kita bersatu. Kita tetap punya persatuan, kita tetap punya nasyad, semangat ya, semangat jihad kita, semangat juga untuk mengembangkan syiar Islam di mana-mana, nggak apa-apa. Ya di sini karena memang dari tadi hujan, saya hampir saja lupa. Ya, hampir lupa. Jadi sudah sholat biasa di masjid kami, sudah sedang zikir, saya ingat kalau nggak salah saya tugas begitu. Makanya saya buru-buru ke sini. Masya Allah ya, tadi sebelum subuh udah mulai diguyur hujan gitu. Maka ingatnya baru habis subuh. Yang jelas saya yakin ini semua antum jamaah yang hadir di sini nih orang-orang pilihan semua nih. Ini pejuang-pejuang subuh semua. Kalau bukan pejuang subuh nggak akan bangun subuh jauh-jauh datang kemari. Masjidnya terpencil, ada yang bilang gini, Masjid Pondok Laras jamaahnya siapa? Yang datang juga kagak, antar begitu ya. Masya Allah. Tapi ternyata nih yang datang-datang inilah yang mewakili ya istiqomahnya ya, sehingga terselenggaranya ya sajadah subuh ini berada. Kalau misalkan semuanya berpikiran begitu, mungkin yang datang cuma Ustaz Azam aja kan. Ya masa iya sama imam ini. Kalau berpikiran semua begitu. Jadi pikiran manusia itu berbeda-beda, tapi jangan jadi satu persepsi yang negatif. Kalau bisa persepsinya positif semua. Begini positifnya, nanti kalau saya nggak datang siapa lagi yang akan datang begitu. Nanti kalau berpikiran seperti itu semuanya pasti banyak yang datang. Cuman jangan begini, nggak apa-apa, ntar juga ada yang mewakilin gitu ya. Yang satu ngomong gitu juga, ntar gampang ada yang mewakilin saya gitu. Jadi semuanya ada wakil, nggak taunya nggak ada wakilnya semua, nggak datang semua. Ya Allah, ya malaikat yang mewakilin, ya benar sih. Ya semastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat benar yang pada mewakilin datang gitu. Allah, ya tetap saja kita rugi. Semakin berat ujian, semakin berat tantangan kita untuk menuju ke istiqomahan ini, semakin besar nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, berbecek-becekan. Lagi naik motor tadi enak-enak. Kenapa sih ditintin? Ya orang mau belok kanan kok nggak boleh, pakai di klakson. Kita nyantai jalannya, rupanya mereka cepet-cepet, jadi seakan-akan apalah gitu mengganggu perjalanannya dan terusnya kena basah-basahan. Itu semuanya insya Allah Allah yang balas semuanya. Amin ya Rabbal. Yakinlah kalau boleh kita milih-milih setiap hari mana yang kira-kira kita harus istiqomah, maka istiqomahlah pada waktu subuh. Kita istiqomahlah pada waktu subuh
Ya, sering itu kita dengarkan dalilnya begitu dari guru-guru kita. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajar. Masyaallah, inilah Qur'anal fajar. Ya. Qur'anal fajar, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Kita banyak banget yang menyaksikan walaupun di jalanan nih sepi banget nih jalanan. Enggak sepi, itu malaikat ada yang ngeliatin. Oh, ini orang sepi-sepi masih keluar juga begitu kata malaikat. Ya. Itu tadi ya, raqibun mu'atid, selalu mengintai, selalu ini kan. Jangankan itu, pokoknya malaikat yang sip-sipan nih, yang sip-sipan malam dan siang, ya, yang satu baru turun, yang satu baru naik, dua-duanya ngelihat. Oh, masya Allah, dia baru masih aja jalan untuk menuju subuh, dimanapun tempatnya. Kemudian yang satu, iya, yang baru turun begitu juga, catat, yang naik nyatat, yang baru turun nyatat. Itulah waktu subuh, subhanallah. Ya, karena masyhuda. Kemudian lagi apa? Waktu subuh tadi ranking pertama di antara salat-salat yang lain. Jadi kalau kita boleh rankingkan, mohon maaf ini cuma sekedar ini saja. Jadi ranking pertamanya subuh, yang paling susah. Ranking keduanya isya, nah, sama juga susah. Ya, isya kalau tidak dipaksakan entar-entaran dulu, entar udah sekalian tidur. Kalau udah sekarang udah ngantuk masih bilang lagi entar sekalian tahajud, mending tahajud. Ya. Akhirnya jam 4 baru bangun atau setengah 5 sebelum menjelang subuh belum sholat isya. Tahajud kagak, akhirnya isyanya buru-buru. Masya Allah. Itu ranking kedua isya. Kenapa dua-dua ranking ini? Yang satu sholat subuh, barang siapa yang sholat subuh maka seperti dia sholat malam sepanjang malam, sholat sunnah sepanjang malam. Kalau barang siapa yang sholat isya, sholat sepertiga malam, sholat isya. Jadi semuanya gede-gede banget pahalanya. Baru yang ketiga sholat asar, sholat pertengahan. Walaupun di sini sholat pertengahan ya disampaikan dalam beberapa ayat tersebut, namanya hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wusta ada yang bilang pertengahan asar, ada yang bilang juga pertengahan itu adalah subuh. Asar pun sangat sulit untuk melaksanakan sholat asar berjamaah terutama. Yang keempatnya adalah sholat zuhur. Sholat zuhur udah mulai ringan-ringan. Kenapa? Jadwalnya makan siang. Di kantor-kantor mau menjelang zuhur kan istirahat tuh. Nah, banyak tuh di mana, masya Allah. Bahkan ada namanya kuliah setelah zuhur, gitu, 7 menit, 15 menit. Ada masih orang yang sholat zuhur ya berjamaah itu banyak, lumayan. Ya, sehingga pada saat itu mereka ingin makan siang dan sebagainya, sholat zuhur dulu bareng-bareng. Nah, yang pasaran, wah, yang pasaran ranking kelima. Sholat apa tuh? Iya, maghrib anak-anak ada, yang orang tua ada, anak muda ada, semuanya ada. Maghrib, kenapa? Ranking 5. Pasaran jadi siapa aja ada di situ. Ya, masya Allah, gitu. Jadi yang gampang, salat yang paling gampang dilaksanakan, yang paling banyak jamaahnya, orang udah mandi, ya, ada yang udah segala macam, udah istirahat, pulang kerjaan jam 5. Ada juga sih yang masih di jalanan. Tapi tetap sholat maghrib itu lebih banyak dari sholat-sholat yang lainnya, gitu. Walaupun ini pasaran, tapi memang Allah masya Allah sangat adil. Biar dapat tuh jamaah, takut nggak ada dapat sama sekali di antara 5 waktu itu, maghrib dipenuhin di situ semua. Ya, masih alhamdulillah ya, sholat menjelang malam, ya, penghabisan siang dan menjelang malam. Walaupun ranking kelima tetap fadilahnya banyak. Kenapa? Karena yang hadir juga banyak. Jadi kalau nggak hadir di waktu maghrib pun sangat rugi juga, begitu. Jadi antara maghrib dan subuh itu adalah dua sisi yang berbeda. Ya, subhanallah. Jamaah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tadi masya Allah, walaupun tadi saya mendengar sedikit singkat daripada Kiai Haji pada Masrur, masya Allah, tentang bagaimana pentingnya ilmu yang harus kita tetap cari. Makanya tolabah atau utlubul ilmu itu satu kata semuanya. Orang yang menuntut ilmu dinamakan tolabah atau talibat, ya. Itu masya Allah kita semuanya tolabah. Walaupun tidak duduk di kampus, tidak duduk di bangku, ya, tetap kita semuanya minat tulab, dari orang-orang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita duduk di sini, masya Allah, saya udah kedinginan sebenarnya.
Kalau boleh matiin, matiin. Tapi ya nggak apa-apa, yang lain mungkin kepanasan. Dan saya tidur dulu ke sana dingin, sini dingin. Udah pakai berlapis-lapis, tapi nggak apa-apa biarin. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini juga ujian buat kita. Ya. Batuk, pilek-pilek, biarin. Bismillah. Ya, Masya Allah tadi. Man kataman ilmin. Waduh, barang siapa yang menyembunyikan satu ilmi, ya uljima yaumal qiyamati bidijamin minnar. Jadi jangan dikira orang yang masuk neraka atau yang dekat, yang kena rajamannya api neraka itu bukan orang-orang yang bodoh saja, bukan orang yang males saja, bukan orang yang mungkin tidak sempurna ada ibadahnya dan sebagainya. Tidak, tapi orang yang berilmu lebih hebat. Itu tadi itu ancamannya. Kalau dia punya ilmu tapi dia pelit-pelit untuk menyampaikan ilmu, kena juga itu ancamannya. Bilijamin minnar, apa dicambuk atau mungkin ditombak di api neraka, wallahu alam. Uljima yaumil kiamat, serem juga kalau mungkin digambarin seperti apa, atau mulutnya ditusuk karena dia telah menyembunyikan ilmu yang dia miliki. Maka apapun yang kita miliki, bisa apaan kita nih? Kasih tahu orang lain. Kita cuma bisa alif-alifan yang kata Rasulullah SAW gitu, ya ajarin alif-alifan begitu. Jadi balighu anni walau ayah, Masya Allah, pengertiannya betul-betul dalam banget. Disampaikan walaupun cuma satu buah ayat, satu buah ilmu, sampaikan. Apa yang kita tahu, kasih tahu. Sharing itu perlu. Alhamdulillah ada media sosial, kita baru tahu ilmu, ke sharing. Ada orang bilang ini orang ya sharing mulu sih gitu. Nggak apa-apa, mungkin karena dia senangnya begitu, dapat ilmu dari mana, dia sharing lagi di grup ini, grup saya penuh nih gara-gara dia. Wah, dia mulu yang muncul. Jadi ada yang begitu. Teman-teman kita emang ada yang senangnya begitu, suka sharing. Cus. Masih untung ada dia. Jadi grup rame. Nah, gitu ya. Jadi ada dapat ilmu, ada dapat lagi ilmu, tidak apa-apa. Ya. Bahkan sampai apapun jenisnya di Al-Quran kayak apa, sehingga orang itu jangan sampai hari ini orang-orang putus asa untuk mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena yang menyampaikan itu, yang nyampain apa tentang fadilah Quran itu nyampainya dosa-dosa mulu begitu ya. Orang pas imam salah sedikit diomelin, mundur dia, ya baru salah. Jadinya bukannya malah memotivasi, malah membuat orang itu takut. Padahal kata Rasulullah SAW, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta." Ternyata yatata'ta itu bahasa Arab. Ya, ada orang yang baca Quran, dia yatata'ta fihi, yatata'ta artinya terbata-bata, sendat-sendat begitu ya, baca Qurannya begitu. Mungkin dia alif lam mim zalikal kitabula ada dari ininya ngulangi dari kita bula raiba fihi hudal dalil muttaqin, ada yang kayak gitu. Enggak apa-apa. Kenapa? Dia masih dapat pahala, enggak dosa. Jangan diomelin orang yang kayak baca begitu. Ya. Wa yatata'u bihi falahu ajrun, masih dapat 2 pahala. Orang yang baca terbata-bata masih dapat pahala, enggak dosa. Jadi kalau ada yang marah-marahi sampai dosa itu baca Quran kayak begitu, belajar dulu yang benar. Emang lagi belajar. Belajar dulu yang benar baru baca Quran. Ya kita kalau nggak dibaca-baca kapan dia ya bisa lancarnya. Jadi kalau yang belum lancar nggak apa-apa, disuarakan lancarnya agar yang dengar yang lain bisa memperbaikinya. Kalau dia nggak bersuara gimana mau diperbaiki gitu. Ya, jadi jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Seumuran kita kayak seberapapun, kita masih tetap dituntut untuk menuntut ilmu, apalagi ilmu Al-Quran. Jadi dia masih dapat 2 pahala. Kalau bacanya sempurna, 1 huruf dapat 10 pahala, 10 kebaikan, terus begitu kalau dia sudah lancar. Ya. Ini mohon maaf guru-guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun ada nyambung-nyambung dikit dengan guru kita, ini sebagai motivasi buat al-fakir ya. Usikum wa nafsi bittaqwa, agar kita semakin terus semangat ya untuk menuntut ilmu ini. Sebentar lagi suruh ya, tapi masih hujan ya, pulang juga hujanan, nunggu reda sedikit ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita istiqomahkan niat aja dari sekarang. Niat saya sampai kapanpun, ada kata ada